Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Risa Mega Fitri SPD MSI selaku dosen mata kuliah PKLH serta teman-teman kelas PKK 01 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan dipresentasikan pada video ini yaitu kebijakan kependudukan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Saya, Nabila Ramdhani Rahman dari kelompok 4 selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Rani Kusuma Dewi dan Rinat Agnes Itak. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 3. Baik, saya akan membahas topik yang pertama yaitu tentang kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Berbagai kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial merupakan alternatif dalam peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut meliputi bidang penyediaan, antara lain 1. Penyediaan lapangan kerja, 2. Kesempatan pendidikan, 3. Meningkatkan kesehatan, 4. Serta usaha-usaha untuk menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Kebijakan penduduk berkaitan erat dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kebijakan penduduk dapat mempengaruhi fertilitas, baik untuk menaikkan maupun untuk menurunkan angka kelahiran. Kebijakan tentang mortalitas biasanya langsung dihubungkan dengan kesehatan, bahkan sering juga dihubungkan dengan klinik, rumah sakit, dan juga dokter. Dan migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Secara umum, kebijakan kependudukan harus ditujukan untuk 1. Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama bagi generasi yang akan datang. 2. Memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar, guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga, dan anaknya. 3. Kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri. Baik, topik yang kedua yaitu tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup, meliputi berbagai unsur lingkungan serta manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Komponen atau unsur lingkungan hidup terdiri atas beberapa unsur, yaitu A. Unsur lingkungan biotik atau hayati. Komponen pada lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, satwa atau fauna, dan juga tumbuhan atau flora. B. Unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. C. Unsur sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan adalah komitmen organisasi atau pemerintah terhadap undang-undang, peraturan, dan mekanisme kebijakan lainnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Kebijakan tentang energi atau pengaturan zat beracun, termasuk pestisida dan berbagai jenis limbah industri, adalah bagian dari topik kebijakan lingkungan. Kebijakan ini dapat dengan sengaja diambil untuk mempengaruhi aktivitas manusia dan dengan demikian mencegah efek yang tidak diinginkan pada lingkungan biofisik dan sumber daya alam, serta untuk memastikan bahwa perubahan lingkungan tidak memiliki efek yang tidak dapat diterima pada manusia.
Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah perubahan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Adapun ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan yaitu 1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama, baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung. Yang keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung peri kehidupan secara terus-menerus. Yang kelima, menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung peri kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan pada 4 nilai yaitu 1. Ketertinggalan transisi energi. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Yang ketiga, ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrim. Yang keempat, kekurangan bahan makanan. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.